Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan metode metaheuristik dan algoritma genetika. Untuk anggotanya yang pertama ada saya sendiri, Tani Fauziansyah, kemudian ada Komang Setiasri, kemudian ada Maudy Azhara, dan ada Violeta Aminah. Yang pertama yaitu metaheuristik. Pada dekade 19 tahun terakhir, sebuah jenis baru dari algoritma aproksimasi telah muncul dan mencoba menggabungkan metode heuristik dasar dalam metode pencarian atau optimisasi untuk menjelajahi ruang pencarian. Dan metode ini biasa disebut dengan metode metaheuristik menurut Al-Azham dan Lee pada tahun 2013. Metode metaheuristik pertama kali diperkenalkan oleh pada tahun 1986 dan digambarkan sebagai alternatif strategi pencarian yang sangat baik di atas ruang pencarian dengan harapan bisa menemukan hasil yang optimal. Banyak algoritma yang sudah diusulkan oleh para peneliti dalam literaturnya, misalnya metode N-colony optimization menurut Bloom dan Rowley pada tahun 2003. Menurut Talby pada tahun 2009, metaheuristik dapat didefinisikan sebagai metode lanjut atau advance berbasis heuristik untuk menyelesaikan persoalan optimisasi secara efisien. Metode ini mampu menghasilkan penyelesaian yang baik dalam waktu yang cepat atau acceptable, tetapi tidak menjamin bahwa penyelesaian yang dihasilkan merupakan penyelesaian terbaik atau optimal. Metode metaheuristik banyak dipakai dalam optimisasi stokastik. Optimisasi stokastik merupakan optimisasi yang memiliki derajat ketidakpastian atau random. Dalam 40 tahun terakhir, banyak algoritma metaheuristik yang berguna telah dikembangkan dalam literatur. Yang pertama ada TS yang ditemukan oleh Glover pada tahun 1989, dan ada SA yang ditemukan oleh Kirkpatrick pada tahun 1984. Ini ada GA yang ditemukan oleh Holland pada tahun 1992, ada ICO yang ditemukan oleh Dorigo pada tahun 2008, kemudian ada PSO yang ditemukan oleh Kennedy pada tahun 2011, kemudian ada DE yang ditemukan oleh Feoktisto pada tahun 2006, kemudian ada SCA yang ditemukan oleh Mirza Lili pada tahun 2016, dan yang terakhir ada EVA yang ditemukan oleh Yang pada tahun 2010. Menurut Bloom dan Rowley pada tahun 2003, metaheuristik memiliki beberapa karakteristik dasar, yaitu yang pertama, metaheuristik adalah strategi yang memandu proses pencarian. Yang kedua, tujuan dari metaheuristik adalah untuk menjelajahi ruang pencarian secara efisien untuk menemukan solusi yang optimal. Dan yang ketiga, teknik metaheuristik berkisar dari prosedur pencarian lokal yang sederhana sampai proses pembelajaran yang kompleks. Yang keempat, metaheuristik adalah metode pendekatan dan biasanya non-deterministik. Yang kelima, metaheuristik bersifat general atau umum sehingga dapat diterapkan dalam berbagai macam persoalan. Kemudian yang keenam, konsep dasar dari metaheuristik memungkinkan pendeskripsian secara abstrak. Yang ketujuh, metaheuristik dapat terdiri dari penggabungan beberapa mekanisme supaya proses pencarian tidak terjebak dalam daerah terbatas di ruang pencarian. Yang ke-8, metaheuristik dapat menggunakan domain pengetahuan khusus dalam bentuk heuristik yang dikendalikan dengan strategi tingkat lanjut. Yang ke-9, metaheuristik dapat menggunakan pengalaman yang didapat selama proses pencarian untuk menuntun proses pencarian. Kemudian di sini ada algoritma metaheuristik menurut Malhotra pada tahun 2016. Terdapat 4 kategori. Yang pertama yaitu ada pencarian lokal, dan ada kecerdasan swarm, ada evolusioner algoritma, dan ada algoritma hybrid. Seperti namanya, algoritma pencarian lokal sering bias terhadap eksploitasi. Secara khusus, algoritma pencarian lokal biasanya mengeksploitasi pengetahuan pada tengahnya untuk mendapatkan solusi yang lebih baru. Kemudian untuk algoritma kecerdasan swarm merupakan perilaku kolektif dari populasi sebagai cara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi ruang pencariannya. Kemudian untuk algoritma evolusioner sering memanfaatkan evolusi biologis seperti reproduksi, mutasi, rekomendasi, dan seleksi untuk mendapatkan solusi yang lebih baru.
Kemudian yang terakhir yaitu algoritma hybrid merupakan algoritma yang mengadopsi kombinasi dari algoritma lain sehingga memiliki cara yang beragam untuk mendapatkan solusi yang lebih baru. Baik, selanjutnya yaitu ada pengaplikasian algoritma N-colony dalam berbagai bidang persoalan. Yang pertama itu adalah traveling salesman problem atau TSP, yaitu untuk mencari rute terpendek dalam sebuah graf menggunakan rute Hamilton. Dan yang kedua itu ada quadratic assignment problem, itu untuk menugaskan sejumlah resources untuk ditempatkan pada sejumlah M lokasi dengan meminimalisasi biaya penugasan atau assignment. Yang ketiga itu adalah Job Shop Scheduling atau JSP merupakan salah satu contoh aplikasi N-colony, yaitu untuk mencari lintasan sejumlah pekerjaan menggunakan sejumlah mesin sehingga seluruh pekerjaan diselesaikan dalam waktu yang seminimal mungkin. Kemudian yang keempat yaitu adalah Vehicle Routing Problem. Yang kelima yaitu pengaturan rute kendaraan. Yang keenam implementasi pada jaringan komunikasi. Dan yang ketujuh adalah network routing. Kemudian ini adalah ilustrasi penyelesaian dari algoritma N-colony. Jadi dari yang ilustrasi tersebut ada 4 gambar, yaitu ada gambar A, B, C, dan D. Nah, gambar A ini ketika semut-semut ini masih berjalan, kemudian ketika diberi semacam cairan si semutnya ini, mereka terpisahkan. Jadi mereka jadi kebingungan juga, kayak gimana caranya mereka bisa berbaris seperti di jalur yang awal. Nah, kemudian di gambar yang C, semut-semut ini tuh akhirnya menemukan jalan, yaitu di pinggir-pinggir dari cairan feromon ini. Nah, kemudian yang D itu adalah bisa kita lihat seperti mereka ini menemukan solusi terbaiknya, yaitu dengan berjalan di salah satu pinggir atau salah satu sisi dari si cairan feromonnya ini. Oke, jadi dapat dikatakan meta-heuristik ini adalah sebuah proses master yang berulang yang memandu dan memodifikasi operasi heuristik bawahan untuk menghasilkan solusi berkualitas tinggi secara efisien. Ini dapat memanipulasi solusi tunggal yang lengkap atau tidak lengkap, atau kumpulan larutan pada setiap iterasi berbeda dengan metode heuristik. Teknik heuristik tidak memiliki algoritma pencarian solusi optimum yang pasti, tetapi memiliki kaidah yang dapat mengeksplorasi ruang pencarian yang paling menjanjikan, yaitu ruang terdapatnya solusi optimum atau mendekati optimum, menurut Thierhoff dan Cleckham pada tahun 1975. Nah, kemudian kita akan masuk ke kasusnya, yaitu optimasi meta-heuristik koloni semut untuk solusi masalah jalur terpendek pada jaringan real. Nah, untuk kasus kali ini kita mengambil kasus yaitu masalah jalur terpendek pada jaringan real, di mana analisis jaringan ini merupakan salah satu analisis kunci dalam sistem informasi geografis yang diaplikasikan dalam berbagai kebutuhan seperti jaringan telekomunikasi, transportasi, penjadwalan, manajemen proyek, navigasi, perencanaan, pengiriman barang, dan lain-lain. Kemudian analisis jaringan ini bertumbuh pada subdisiplin matematika, yakni teori graf. Jaringan didefinisikan sebagai sebuah graf berarah, yaitu dinamakan dengan G sama dengan P, E yang terdiri atas sebuah himpunan simpul dan sebuah himpunan sisi di mana jumlah simpul N sama dengan nilai mutlak V, dan jumlah sisi M sama dengan nilai mutlak E, di mana setiap sisi memiliki bobot yang menyatakan ukuran berat, panjang, atau satuan lain sesuai dengan aplikasinya. Next. Nah, kemudian terdapat persamaan. Nah, untuk metode meta-heuristik ACO ini atau N-colony optimization ini adalah pada penelitian menggunakan algoritma yang diusulkan oleh Dorigo dan Di Caro pada tahun 99, yaitu Simple N-colony Optimization atau SACO. Dan pada SACO ini terdapat beberapa parameter. Alpha yaitu koefisien pengaruh feromon bernilai positif, Rho merupakan konstanta penguapan feromon, T jumlah iterasi, dan NK jumlah semut, di mana penentuan kombinasi parameter akan sangat menentukan kinerja dari algoritma SACO ini. Nah, kalau persamaannya itu kita dapat melihat bahwa P pangkat KIJ kemudian sama dengan jumlah dari J anggota NI pangkat K. Nah, kemudian J ini adalah anggota NI pangkat K, dan dalam menyusun solusi ini, semut yang berada pada simpul J anggota NI pangkat K akan menentukan simpul berikutnya, yaitu secara stokastik. Boleh di next. Nah, kemudian optimasi meta-heuristik koloni semut ini pada persamaan kedua, yaitu RIJ dalam kurung T ini 1 dikurang Rho dikali RIJ
dalam kurung T. Nah, feromon ini menguap untuk setiap sisi I dan J sejumlah persamaan di atas dengan nilai ρ adalah anggota dari 1 dan 1,0 sebagai konstanta tingkat penguapan feromon. Jika nilai ρ sama dengan 1, maka pencarian dilakukan secara random atau acak. Kemudian di saat semut buatan telah berhasil membangun solusi jalur dari simpul sumber ke simpul tujuan, maka semut buatan akan kembali ke simpul sumber mengikuti jalur yang dibuat sebelumnya, sambil menaruh sejumlah feromon di tiap sisi jalur tersebut. Dalam Dorico dan Di Caro pada tahun 1999, jumlah feromon yang ditambahkan pada tiap sisi sepanjang solusi pada iterasi ke T adalah sebesar persamaan 3, di mana L pangkat K dalam kurung T adalah sepanjang dari jalur solusi yang dibangun oleh semut K pada langkah ke T. Dapat dilihat bahwa persamaannya yaitu delta R IJ pangkat K dalam kurung T sama dengan 1 per L pangkat K dalam kurung T. Kemudian jumlah feromon yang diletakkan di sepanjang jalur solusi adalah RIJ dalam kurung T plus 1 sama dengan RIJ dalam kurung T tambah sigma K sama dengan 1 K mulai dari 1 sampai N delta RIJ pangkat K dalam kurung T. Jika X pangkat K dalam kurung T menyatakan sebuah solusi pada iterasi ke T, maka Fx pangkat K dalam kurung T menyatakan kualitas dari solusi, di mana solusi terbaik dengan mencari nilai F paling minimum terminasi dari proses dapat dilakukan berdasarkan beberapa kondisi, yaitu jika nilai iterasi NT sudah mencapai nilai yang ditentukan, jika solusi yang dapat diterima sudah ditemukan dengan Fx K T kurang dari sama dengan anggota batas nilai tertentu, atau jika semua semut atau sebagian besar semut sudah melewati jalur yang sama. Algoritma genetika. Nah, algoritma genetika ini adalah algoritma yang memanfaatkan proses seleksi alamiah yang dikenal dengan proses evolusi. Dalam proses evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Jadi hanya individu-individu yang kuat yang mampu bertahan. Proses seleksi alamiah ini melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu melalui proses pengembangbiakan. Dalam algoritma genetika ini, proses perkembangbiakan ini menjadi proses dasar yang menjadi perhatian utama dengan dasar berpikir bagaimana mendapat keturunan yang lebih baik. Algoritma genetika ini ditemukan oleh John Holland dan dikembangkan oleh muridnya David Goldberg. Selanjutnya ada hal-hal yang harus dilakukan dalam menggunakan algoritma genetika. Yang pertama itu mendefinisikan individu, di mana individu menyatakan salah satu solusi atau penyelesaian yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Yang kedua, mendefinisikan nilai fitness, yang merupakan ukuran baik tidaknya sebuah individu atau baik tidaknya solusi yang didapatkan. Yang ketiga, menentukan proses pembangkitan populasi awal. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pembangkitan acak secara random walk. Yang keempat, yaitu menentukan proses seleksi yang akan digunakan. Dan yang terakhir adalah menentukan proses perkawinan silang atau crossover dan mutasi gen yang akan digunakan. Yang pertama, pengertian individu. Ya, individu bisa dikatakan sama dengan kromosom yang merupakan kumpulan gen. Gen ini bisa biner, float, dan kombinatorial. Individu menyatakan salah satu solusi yang mungkin. Misalkan dalam TSP, individu menyatakan jalur yang ditempuh. Dalam penentuan nilai maksimal dari f, x, y, individu menyatakan nilai x, y. Lalu selanjutnya ada individu dalam algoritma genetika. Dalam populasi contohnya seperti pada digambar, yaitu ada gen, kromosom, dan individu, lalu gen dan kromosom, dan gen dan kromosom. Selanjutnya ada nilai fitness, yaitu nilai yang menyatakan baik tidaknya suatu solusi atau individu, yaitu nilai fitness ini dijadikan acuan dalam mencapai nilai optimal dalam algoritma genetika. Algoritma genetika bertujuan menjadikan individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Dalam TSP, karena TSP bertujuan meminimalkan jarak, maka nilai fitness-nya adalah inversi dari jarak.
Selanjutnya ada siklus algoritma genetika, dimulai dari populasi awal, dilanjutkan dengan evaluasi fitness, lalu seleksi individu, lalu reproduksi, crossover, dan mutasi, menjadi populasi baru, dan kembali lagi menjadi evaluasi fitness. Selanjutnya membangkitkan populasi awal. Membangkitkan populasi awal adalah proses membangkitkan sejumlah individu secara acak atau melalui prosedur tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan suatu solusi harus benar-benar diperhatikan dalam membangkitkan setiap individunya. Dalam TSP, populasi menyatakan sejumlah solusi atau jalur yang dicari secara acak. Misalkan dalam populasi terdapat 4 individu, maka contoh populasi awal TSP dengan 7 kota adalah sebagai berikut, seperti gambar yang tertera di bawah. Seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik. Induk yang baik ini akan menghasilkan keturunan yang baik. Nah, semakin tinggi nilai fitness suatu individu, semakin besar pula kemungkinannya untuk terpilih. Seleksi dapat dilakukan dengan menggunakan 2 macam teknik, yaitu mesin roulette dan turnamen. Tapi yang biasanya dipakai adalah mesin roulette. Nah, itu contoh dari seleksi menggunakan mesin roulette. Untuk individu 1 dan individu 5 tidak terpilih karena memiliki nilai fitness kecil, yaitu 10%. Jadi yang terpilih hanya individu 2, 3, dan 4. Selanjutnya itu perkawinan silang atau crossover. Crossover itu merupakan salah satu operator dalam algoritma genetika yang melibatkan 2 induk untuk menghasilkan keturunan yang baru. Crossover dilakukan dengan melakukan pertukaran gen dari 2 induk secara acak. Nah, macam-macam crossover ini yang banyak digunakan antara lain pertukaran gen secara langsung dan pertukaran gen secara aritmatika. Nah, untuk yang pertukaran secara langsung, jadi langsung saja ditukar seperti yang gambar di atas, yang P sama 0,70. Jadi kan di sana ada 2, yaitu 0 sama 1. Jadi tinggal dirubah tempatnya saja. Sedangkan untuk pertukaran secara aritmatika itu harus ada operasi di dalamnya, jadi dikalikan dengan R-nya. Seperti contoh 0,4 kali 0,2 plus 0,6 kali 1 sama dengan 0,68. Dibulatkan menjadi 0,7. Nah, untuk yang kedua itu ada 0,4 kali 1 plus 0,6 kali 0,2 sama dengan 0,52. Dibulatkan satu angka di belakang koma jadi 0,5. Selanjutnya adalah mutasi gen. Mutasi gen merupakan operator yang menukar nilai gen dengan nilai inversinya. Misalkan gennya bernilai 0 menjadi 1. Jadi setiap individu mengalami mutasi gen dengan probabilitas mutasi yang ditentukan. Mutasi ini dilakukan dengan memberikan nilai inversi atau menggeser nilai gen pada gen yang terpilih untuk dimutasikan. Nah, dapat kita lihat untuk yang gambar yang pertama itu awalnya nilainya 0, dimutasi menjadi 1. Nah, untuk yang kedua itu awalnya nilainya 0,2 ditambah nilai inversinya yaitu 0,1 jadi 0,3. Nah, selanjutnya itu contoh kasus dalam penerapan algoritma genetika, yaitu sistem penjadwalan mata pelajaran sekolah menggunakan metode algoritma genetika. Contohnya itu pembangkitan individu. Dalam setiap individu ini terdapat komponen gen yang menyusun sebuah kesatuan individu. Gen-gen ini diletakkan pada kotak-kotak array pada skema jadwal. Komponen gen merupakan sebuah representasi dari kode-kode pertemuan, kode guru atau kode mata pelajaran dalam sebuah jadwal seperti gambar di samping. Seleksi menggunakan mesin roulette dari aplikasi. Proses dalam melakukan seleksi roulette adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan probabilitas. Yang kedua, membangkitkan kode probabilitas. Jadi, setelah menentukan nilai probabilitas untuk setiap individu, kemudian dibuat penciptaan kode dari angka 0 hingga 999 yang berisi kode-kode individu yang akan diseleksi sejumlah sama dengan probabilitasnya. Lalu yang terakhir, mengacak bilangan 0 hingga 999, kemudian diambil kode mata pelajaran yang terdapat pada bilangan acak tersebut. Hal itu dilakukan sebanyak 20 kali. Nah, bisa kita lihat dari gambar di sebelah kanan untuk hasil dari mesin roulette-nya itu setelah diseleksi. Selanjutnya yaitu proses crossover. Langkah-langkah
untuk melakukan crossover, yang pertama itu menentukan crossover rate. Misal, kita memakai 20%. Jadi harga crossover rate-nya menentukan peluang sebuah individu untuk melakukan crossover itu sendiri. Lalu yang kedua, membagi individu berpasang-pasangan ganjil dan ganjil. Jadi susunannya adalah 1 dan 3, 2 dan 4, 5 dan 7, 6 dan 8. Hingga terdapat 10 pasangan crossover dari 20 individu yang berbeda. Lalu mengacak nomor dari 0 hingga 99 untuk memberi nilai crossover rate pada setiap pasangan. Nah, jadi bisa kita lihat dari gambar yang pertama itu individu 1 dan individu 2. Setelah dilakukan crossover, ada perkawinan silang di dalamnya. Nah, misalkan jadi untuk kolom pertama itu mengambil dari individu 1, sedangkan untuk kolom kedua, ketiga, dan keempat mengambil dari individu 2. Nah, selanjutnya adalah mutasi. Langkah-langkah dalam melakukan mutasi itu yang pertama adalah menentukan mutation rate. Harga yang ditentukan dalam aplikasi yang digunakan adalah 5%. Tapi mutation rate itu bisa diubah-ubah sesuai dengan data yang kita gunakan dan data yang kita akan cari. Selanjutnya, karena 5% itu adalah angka yang sedikit, maka peneliti menggunakan sistem random sebanyak 1000 kali. Dengan estimasi 5%-nya ada 50. Jadi penelitinya mengacak sejumlah 1000 kemungkinan, di mana sejumlah 50 kemungkinan dapat terjadi mutasi itu. Selanjutnya adalah jika hasil pengacakan sebuah individu kurang dari atau sama dengan 50, maka individu tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan mutasi. Nah, jika individu ini memenuhi syarat, proses berikutnya adalah mengacak lokasi deret gen. Misal, hasil pengacakan adalah deret ketiga, maka perlakuan mutasi dilakukan untuk gen dengan nomor deret ketiga. Berikut hasil algoritma genetika, yaitu pendekatan algoritma genetika dalam penyelesaian masalah constraint penjadwalan sekolah dapat berhasil karena mampu mencari kombinasi penjadwalan yang tepat dengan nilai fitness maksimal, nilai error minimal, ditemukan nilai error itu 0, dan solusi yang optimal, yaitu tidak terjadinya tabrakan jadwal pelajaran dan tidak terjadinya kejadian yang menimbulkan peningkatan nilai atau error. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.